Inna Allaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك sakit di Jakarta, tapi ternyata kehendak Allah berlaku. Tifa mengalami sakit dan sempat dirawat di rumah sakit, berpindah beberapa rumah sakit, dan kemudian sempat Tifa sehat dan pulang ke Padang. Namun kemudian Tifa juga harus kembali dirawat dikarenakan keluhan sakitnya semakin terasa. Sempat Tifa masuk ke ruang ICU dan kemudian ternyata kehendak Allah berlaku di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tifa dipanggil Allah SWT, dan tentu harapan kita Tifa husnul khotimah, dan doa kita semoga Tifa diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Insyaallah Tifa masih belia, masih sangat muda sekali, dan kita yakin Tifa tidak banyak dosanya. Kita berharap Tifa langsung ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang Allah ridhoi, tempat yang mulia. Karena kan Tifa juga wafatnya dalam kondisi sakit. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini
kita atas nama Kongsi Kematian, atas nama warga, atas nama jamaah, tentu mengungkapkan turut berduka atas wafatnya Ananda Tifa. Kita berharap sekali atas segala kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh keluarga ini, oleh Ahlul Bait, dan tentu kita jauh hari telah memaafkannya. Bapak dan Ibu, banyak nasihat nanti yang akan kita dengarkan, tentunya kita sandarkan pada Ustadz. Semoga pertemuan-pertemuan kita ini kendati dalam kondisi duka, namun tetap adalah kesempatan bagi kita untuk membawa hidayah Allah, membawa peringatan-peringatan Allah, tazkirah tausiah bagi kita semua insyaallah, dan tentu dengan menyadari bahwa kita juga akan menjalani apa yang dialami oleh Tifa. Ibaratkan baju julo berganti-ganti, kita kalau rumah awak datangi, suatu saat kita mendatangi, suatu saat perlu waktunya awak yang mengalaminya. Itu barangkali pada kesempatan ini kita sekali lagi mengucapkan turut berduka cita dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan nanti mungkin ada yang akan disampaikan juga oleh Ahlul Bait. Barangkali itu Bapak dan Ibu, tadi disuruh mewakili kongsi, mudah-mudahan terwakili kongsi, terwakili jo RT, dan terwakili juga kita sadonya untuk menyampaikan turut berduka cita. Kita harapkan semoga keluarga mendapati ini dalam kondisi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dengan satu ungkapan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah SWT. Allah bisawab, dek minggu tanam pada bapak-bapak caleg kita sapa beliau juga tenang-tenang saja dan penuh hikmah malam ini. Bapak dan Ibu, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan tausiah kepada sedikit kata sambutan kepada kita semua. Kemudian acara kita selanjutnya adalah sepatah dua patah kata dari Ahli Bait yang mana akan disampaikan oleh Ummi Vera. Kepada Ummi kami persilahkan dengan hormat. Hafiz. Mungkin untuk kata sambutan akan digantikan. Yang akan menyampaikan kali ini adalah Abang Hafiz. Ke Abang Hafiz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyempatkan untuk hadir pada takziah malam ini. Sebelumnya saya anak terbesar dari Umi Vera dan juga abang dari Atifah. Saya ambo minta maaf jika ade ambo pernah buat salah ke bapak sedonyo, dan mohon dimaafkan. Insya Allah kami berbesar hati untuk malape Atifah. Semoga dengan tausiah, dengan berkumpul awak di Siko Sedonyo, hubungan silaturahmi awak terus berjalan hingga tak putih lah itu. Sekali lagi, hamba minta maaf atas nama Atifah ke bapak dan ibu sebelahnya. Mohon dimaafkan.
Dimaafkan ya Pak, Bu. Terima kasih ya Pak, Bu. Sekian saja mungkin. Aduh, Emi. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hafiz yang sudah memberikan sepatah pepatah kata dalam kegiatan takziah ini. Bapak dan Ibu hadirin, acara selanjutnya acara inti kita, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz kita, yakni Ustadz Asrul Malin Batua SAG. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan hormat. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصبر ببلائي ولم يشكر بنعمائي ولم يرضى بقضائي فليخرج من بين الأرض والسماء وليطلب ربا سواه. Apa tuh Bu? Bu, ada? Ada. Kita nggak lama-lama, sebentar saja ya Bu ya. Kita simak baik-baik supaya kita dapat hikmah lah, paling tidak mengingatkan kita semua. Dalam pemahaman ilmu-ilmu tafsir, banyak para alim-alim kita menyampaikan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika Allah berikan kasihnya kepada kita dan sayangnya, tentu sebagai hamba Allah kita patut bukan step-step speakernya luri sekeluar. Dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Secara konteks ayat, kehidupan dan kematian kedua-duanya adalah nikmat dari Allah. Kalau dalam bahasa filsafat Islamnya, inilah bentuk keadilan Allah. Ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada masa muda, ada masa tua, ada yang tinggal di kampung, ada yang di kota, ada yang hidupnya mewah, ada yang terlunta-lunta. Saya menjelang berangkat dari Kayu Kale tadi, Bapak dan Ibu, saya melihat sesosok bapak-bapak itu tertidur di atas trotoar jembatan. Ya, umurnya diperkirakan di angka 50 tahun, 55-an lah perkiraan. Saya lihat wajah beliau, enak sekali beliau tidur di atas jembatan, di trotoar itu. Ternyata hidup itu tidak terlalu sulit Bapak dan Ibu untuk kita nikmati. Di atas jembatan pun bisa tidur. Lalu selesai Bu Mutara, lalu Mutara lalu mau berhenti ngaji.
Ndaknya sekali-sekali bersuluh coba. Ini kau dapat taziah aku tu malam dah. Jadi nak ada metal. Tak giliran masing-masing kan. Jadi saya memahami bahwa kehidupan itu perlu kita syukuri walaupun dalam kondisi musibah. Ya. Karena kedua-duanya nikmat. Ada namanya musibatun hasanah, ada namanya musibatun sayyi'ah. Kedua-duanya nikmat dari Allah. Ya, kenapa kita katakan nikmat? Kita tidak akan mendapatkan surganya Allah kalau tidak mati. Di dunia ini tidak ada surga. Di dunia ini adalah perjuangan. Dunia ini adalah ujian. Jadi harus kita siap untuk menempuh ujian tadi. Dan ujian terberat dari bangsa kita nanti tanggal 14 hari Rabu. Apakah demokrasi kita akan lumpuh atau tetap berdiri kokoh dengan selalu menjaga NKRI, kata orang politik, Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu nikmat, kemerdekaan bangsa kita ini nikmat. Alhamdulillah dengan beragam agama, kepercayaan, dengan sekian banyaknya partai politik, kita masih damai-damai saja. Apalagi kita di Sumatera Barat ini memegang filosofi kok jadi sia aja sih dan awak kamu delko aja. Ya. Itu kan filosofi yang sudah berjalan begitu saja. Jadi bagi keluarga tentu merasa kesedihan atas kepergian Ananda Tifa tadi ya, dengan usia pendidikan baru di usia 13 tahun. Oh aman mang bu, 13 tahun. Ini tidak aman model ibu-ibu, kok aman kok. Ya Pak, itu mota tadi nih Pak. Alai duit tak aman mota lo lah. Kalau nan umur sampai umur 7 balik itu kok mati-mati lah bu. Nah bedanya model ibu-ibu kok. Ya, banyak ada suara. Ya, apalagi nama jalan-jalan tanggal 4 balik kok. Nama ki nomor 7 dan cucu nomor 6. Kan dah cocok tu. Tanggung dosa so. Tapi dosa politik itu nama tanggung nanti presiden juga tu. Ya. Cuma yang terhormat. Selawat kepada Nabi uswatun hasanah. Kalau kita lihat sirah Nabawiyah, Nabi kan dari kecil ditinggalkan oleh orang tua. Ya. Jadi merasakan kalau ibu ditinggalkan oleh anak. Ya bagaimanapun kesedihan itu tetap ada, Pak. Jangankan ditinggal pergi selamanya, ditinggal merantau saja. Tidak merantau Pak, tapi belajar di luar kota misalnya. Itu sedih juga kita Pak. Saya merasakan anak saya merantau 6 bulan mengambil pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman cuma 6 bulan Bu. Tapi karena dia di sana itu ada hari raya Idul Fitrinya, saya menangis juga Pak. Nangis ya. Beginilah kalau ditinggalkan oleh sang anak. Masih hidup Pak ya. Tapi merasakan kesedihan itu. Itu pertandanya kita punya perasaan. Secara ilmunya kita ini kan ada beberapa potensi yang diberikan oleh Allah. Pertama potensi fisik lahir, yang lahir ini.
Ini potensi dasar yang diberikan oleh Allah. Fisik kita ini. Kalau fisik awak kau bapak ibu tergantung situasi dan kondisi. Tidak selamanya awak sehat. Makanya ada filosofi yang mengatakan bekerjalah di waktu pagi, makan di waktu siang, istirahat di waktu sore, tidur di waktu malam. Ya, kalau kami di partai politik, kok siang malam kerja Pak. Laloknya ketika mengantuk sana. Ya, apalagi walaupun minggu tanang-tanang gini kok Pak, kok jantung kami berdebar-debar Pak. Ya, rasa kayu, rasa kendak gitu. Nah tapi itu kan ujian. Ya. Ndak nan caleg saya Pak. Ambo saya ndak caleg berdebar je jantung. Ya. Rasa-rasa nak kalalu sana dibawa kau gitu. Jadi itu. Jadi ujian Allah berikan kepada kita. Nabi juga diuji. Semua kita diuji. Nah, mudah-mudahan ujian tadi menjadi pelajaran buat kita bersama. Potensi dasar yang kedua adalah kita diberikan pemikiran oleh Allah, skill, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini Bapak Ibu kalau kita pelajari sama dengan pisau. Dia kalau tidak diasah dia tidak akan pernah tajam. Jadi otak kita ini kita ajak untuk berpikir Pak. Karena secara ayat mengatakan ya agama tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang tercipta oleh Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Anak dipikir nak perlu jauh-jauh. Yang pertama nak ke dewa saya dulu. Antara rambut jualis mato. Kan sama-sama dia lah tak tu. Bang kau panjang rambut daripada jualis mato. Kalau sama-sama panjang berakhir kira. Itu terlampau mato. Kan santiang tu nalah bagi ilmu kawan. Ya. Ada mato nak bisa mencari Pak Kemungku. Ada mato, ni lagi mato tapi nak mencari tu Pak. Itu kan pelajaran juga Pak. Dulu lambo tanyun ke ibu dulu mah, awak kan siko kan dekat dengan pertanian. Ibu-ibu lema makan pitulo. Lai, barasan diam pitulo. Tidak pernah betul, makan saja. Nah itulah contohnya manusia tu Pak. Memakan setahun. Ya. Apa fungsinya, apa nilainya, apa filosofinya, tidak terkena ada. Jadi menurut ilmu nan preso Bapak dan Ibu, pitulo tu bengkok luri ketik kadang sandiangnya tetap 10. Ya Pak. Nah karena lah Bu, besok kau tanya orang barasan yang pitulo 10. Bah mengkok kapal lu letak di atas, buka kaki di bawah. Berbeda je binatang, misalnya wawau. Wawau itu sama tinggi antara kapal lu juga. Kalau yang tagak. Tapi nan wawau tadi duduk tagak, duduk tinggi daripada tagak. Ya. Cari wawau bu. Tinggi duduk daripada tagak. Seharusnya tinggi tagak. Nah, itu orang kadang otak nama. Ya Pak. Kalau bara-bara kare jorok Pak, itu rasul lagi nyosa sedua gitu. Dan itu bisa kita pikirkan. Air laut kenapa asin? Kata ilmuwan karena adanya pengapuran dari karang sehingga menimbulkan kadar asam yang tinggi.
Karang itu di lautan dangkal atau lautan dalam? Lautan. Pandai ibu ya. Karang itu di lautan dangkal ibu. Lautan dalam karang ngabi lah kapal orang. Karang itu di tepi letaknya. Ada tanah di bawahnya. Cari orang mancing mania ibu. Tidak di lautan dalam. Di tepi-tepi karang pak. Ya. Harusnya kan di lautan dalam itu lebih hambar airnya ketimbang di lautan dangkal. Karena karang itu pengapurannya di lautan dangkal. Kenapa? Semakin dalam air itu semakin asin. Kan hebat tuan. Nah inilah fungsi akal kita. Ya. Kemudian apa lagi kita tilik juga dari segi akal. Awak dia telingu dua dari Allah. Cik disut, cik dikidah. Ya. Aku nuai itu, bangga tak di hati saya lagi ada Allah model parabola saya pak. Kan bisa menganguk hati itu. Ya kalau dia gede, makanya telingu awak tu lari kopok saja. Bara iya na masuk. Pai ke pasar nak bawa payung na. So iya. Dilataan di samping aku nonyo danga bisik-bisik tetangga. Ada tetangga nan sakit na, ada tetangga nan damam na, ada tetangga ni tak makan na. Itu gunung telingo. Maka saya teringat ungkapan Buya Hamka, taruh telingamu di lantai, letakkan otakmu di atas. Begitu Pak. Nah ini potensi yang diberikan oleh Allah untuk berpikir. Apa yang dipikirkan? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini belum kaji dulu, pengantar saja. Pengantar saja. Kita diberikan potensi oleh Allah perasaan. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya zuh. Kalau dalam ilmu tarekat namanya mata batin. Ya. Gunanya apa? Untuk merasa. Ustaz sedang ceramah, wak mau tabar soal. Kok nyuma itu lo wak diurang. Wak sedang ngecek orang mau tahu. Jadi rasa itu dibawa di mana? Ke hati. Ya. Tapi masing-masing kita ini memang berbeda apa, terutama laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu ini diberikan rasa itu menurut ilmu psikologi saya baca itu lebih kurang 75% perasaan. Cuma akalnya agak kurang deh pak. Ibu-ibu kok. Ya. Bagaimana kok model itu? Karena ibu-ibu itu punya rahim. Orang yang bisa merasakan itu kan orang yang punya rahim itu. Punya rasa kasih sayang dia. Saya belajar saja dari ilmu alam. Ketika istri saya dioperasi dan diangkat rahimnya Pak. Tempat mengandung anak itu diangkat semuanya. Memang Pak kurang kasih sayangnya kawak Pak. Nggak pun ibu kalah atau apa. Nggak mau tak curhat ke ibu-ibu. Mau sampai yang real saja. Ya. Berkurang kasih sayangnya Pak. Kau makanlah. Kau indah lah. Kau baju tak bergosok indah lah. Kalau dulu sebelum diangkat nak model itu Pak. Jadi ibu sebelum diangkat rahimnya, pelihara rahim itu, kasih sayang itu. Ya, sebab kalau lah diangkat oleh Allah itu hilang Pak. Kalaupun ada rasanya, itu rasanya lah berkurang Pak. Ya. Juanak kok tidak santun seperti dulu lah gak kaya besar. Apalagi kawannya orang-orang pasar sih Pak. Mohon maaf ya orang pasar ya. Orang pasar kok saponya modern Pak. Dan itu menggelegarkan hati. Menggelagak jantung hati.
Woi, ini duit juang ya. Kecil gua lah mati. Itu masuk-masuk di pasar mereka itu. Ya. Apa lu kok panggali taruang, panggali beko pario. Kok kadang-kadang taruang kau ya. Kenapa lu disabui sebenarnya? Ada bahasa-bahasa yang tabu dalam kehidupan kita. Tapi kan sayang tuh nadul ya Pak. Ya. Orang di pasar tuh kini sayang-sayang tuh kurang ini Pak. Ya. Kamu pernah tanya orang menggali lansik kok? Lansik Palembang kok lansik Jambi? Manyang saya, 3 minit Pak. 3 kali mau tanya, lansik Palembang ke Jambi. Macam mana kau Jambi Pak. Coba kau tulis Palembang. Dia supaya juga laku deh Pak. Kan hilang raso jadi. Sementara dia ada bang raso di mau naik, pareso di bawah. Laki orang nak sendiri Pak. Kan banyak loh Pak, kau tak sendiri perangainya. Seharusnya hargai mintunya, anaknya hargai mintunya. Jadi kalau kita sambung-sambung panjang kaji tadi. Tapi yang jelas kita laki-laki ini diberikan akal. Untuk apa? Berpikir. Segala sesuatu itu tidak diputuskan dengan perasaan, tapi diputuskan dengan logika yang sehat. Nah, itu mangkok kapal itu ditaruh di atas. Jadi turunin perasaan. Ya, saya Pak. Biar lebih ibu saya menurutin perasaannya. Kenapa? Karena dia kasih sayang. Di sini tuh letak anaknya dinya. Dibesarkan dengan kasih sayang. Itu makanya dua bapak namun 2 anak sampai orang sekali bunuh, masuk dalam kardus, cancang-cancang, kecen ubi peranci lah anak aku lah. Anak ibu-ibu ko lah hilang lah rasa kasih sayangnya, campak aja anak asuk banda. Dalam asoy. Ya, bekonyo lah dulu kok lah elok tak eloknya. Kok anak zina bagai, manganya masuknya ke rantong pasai. Agen saya kamu nak baru Pak. Gue ingin punya anak gini mah. Ya, ingin membesarkan anak Pak. Kalau ada anak yatim, apa-apa, nentelun-teluntan, kata tempe ambo. Insya Allah mau sekolahan Pak. Sebab ambo nak ngontrak rumah lah, ambo lah repik rumah. Dia kira Allah. Walaupun tetap membayar KBTN. Nggak ada masalah gitu lah. Itu tanda sayang pemerintah kawan. Ya, yang terakhir kita diberikan potensi agama. Ya, Al-Quran. Untuk apa? Untuk menimbang tadi Pak. Ada perasaan, ada pemikiran. Nah, maka ditaruh di tengah-tengahnya apa? Alat timbang. Alat timbang itu apa? Agama. Kenapa tak ziarah sampai sana? Kadang kerpikir seperasaan dan malir sampai tak ziarah tu. Ini setiap meninggalnya tak ada pernah sampai tak ziarah. Tapi kalau dipakai lu agamanya sedang bersedih. Kecil Nabi kalau ada tetanggamu bersedih, kami turut berduka. Apa datang sama-sama. Kamu bawa? Oh pulang lo lihat. Jadi agama itu penting. Sekayu-kayu orang, secadi-cadi orang, sehebat-hebat orang, ya sebodoh-bodoh orang ini perlu agama. Kenapa? Ada alat timbang. Nah alat timbang itu kalau menurut agama, tentu yang akan mengukur bukan manusia, tapi mengukurnya Allah. Ya. Kalau sudah Allah yang mengukurnya, pasti ada yang baik, pasti kebenaran itu mutlak. Ya. Tidak ada yang tidak mutlak. Tapi kalau pemikiran manusia ada kekurangan. Perasaan manusia pasti ada kelemahan. Nah oleh karena itu kita datang bertakziah hari ini kepada keluarga atas meninggalnya Diva tadi ya. Tifa ya, atas meninggalnya Tifa. Baru SMP, ya, kok masih bunga-bunga sorga Mama. Ya. Sampai balik tahun
Kalau secara fikih kan mau balik balik itu kan 7 balik tahun ya Pak ya, secara fikih. Tapi kalau secara fisik, kalau mau sampai balik itu nyolah tahu je produksi lah, tahu je laki-laki. Alam menstruasinya tuh mah Bu. Anak SD sih kelas 6 kini lah menstruasi. Bang kok capek menstruasinya Bu. Itu pengaruh memakan ayam potong. Awak mangkok lamo dulu ibu, kok mangkok lamo menstruasi. Ayam dulu kan ayam sakit saya mau makan. Kalau nak sakit ayam tu nak ke berabi terus. Nak ke makan ayam mak. Ayam tu baju saya di Bali duran Cino. Mangkoknya Cino tu ketek-ketek, utaknya santiang-santiang. Makan lauk model tu. Kalau di awak lauk, boleh di kami ibu dia ditinggal di tepi lawi kah. Lauk nak rancak tu baju lauk dan pijak-pijak tu nak dibawa pulang. Apa ni dah dua orang kelawi. Jangan bu bantah lo lah. Ambo kalau sampai SD lah mau mukik kerajo mau bu. Kena tu nak berang mau kapak mau dah. Sekalo kalau buat narancak ni jual saja. Tinggal nak alui-alui saja. Kalau model ko kelawi paannya. Abi umpan dia iya man. Abi kapak ko cik nak kata bali cik lah. Kesudahnya baju apa? Leo mati lo sekali. Iya bu. Enak ibu yang jadi pedagang, bisa ibu membeli lauk lama-lama. Kalau kami nelayan tu tak bisa beli lauk lama dah bu. Lah pembagian orang kami. Apa lepai je orang. Pai membagian tu apa? Tak bisa. Dia makan lauk lama tu baju guna pembali bareh. Dia nama ibu lauk saya dah makan tak beli bareh dah. Ya. Begitu Pak. Tukang misalnya. Rumah orang selesai, rumahnya nak sudah deh. Termasuk tukang calik, Pak. Tukang calik ni megagakan orang satu ni. Dia nak satu ke kacau terus. Calik lah. Itu sudah menjadi apa namanya itu? Entah hukum alam kah apa itu ketentuan Tuhan, saya tidak tahu persis. Atau mungkin takdir dari Allah. Atau mungkin imbas karena ada sesuatu yang tidak baik. Sama lo juga kami ustaz kok bapak ibu. Bahkan banyak kami ustaz kok. Anak kami sih kadang-kadang nak mau jadi ustaz. Mau kecil kan nak mau ya tamat ya. Nak jadi ustaz lah gantian apa ceramah. Awak tak bisa menelepas tu bawa biarlah majana SD saja. Anda bisa menggantian bu. Tamu kecilnya kayaknya. Ang harus sang bojo konsep gak cie ke musaji. Sempat katip nak datang, ang ado di musaji. Ang sarjana yeyan SPDI. Tentu durang tu kan. Kok ledo kok taman yeyan. Ni lah. Enak ustaz lo tu mah. Iya Pak. Jadi itu antara hukum alam atau mungkin kelemahan kita begitu. Tiap model tu. Kok guru model tu anak orang aja, anak-anak ajar. Ya Pak. Nyu barangkit pagi meraja anak orang mah. Sebelum nyu meraja anak orang tu anaknya berapa mah. Anak kajago nak sekolah, dan ke sekolah, nak sekolah tanti. Ya Pak. Banyak kalau kita ingin mencalik model itu banyak tu Pak. Tapi itu ya saya yakin itu adalah bumbu-bumbu kehidupan. Kalau bahasa saya begitu Pak. Itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang harus kita jadi ujian. Kita harus menjawab itu dengan tantangan apa? Harus merubah. Dengan apa kita rubah itu? La takdirullah illa doa. Tidak bisa orang yang merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Jadi rubah yang terjadi seperti itu dengan apa? Dengan doa. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Jadikan anakku anak yang pintar. Minta kepada Allah. Kok kadang-kadang minta. Kok kalau iya lo nak lah. Sekolah nak lah. Guru lah banyak. Orang lah banyak yang jadi. Kesudahan mojek saja. Nak pun memaafkan mojek itu bukan hal yang rendah. Itu risikonya barik tu Pak. Petang ni mungkuam mana orang Maxim. Nyuanta ada tu L300 itu mungkumu. Ya Pak. Ambo kapai ceramah. Anda bisa mau menolongnya di jalan sebalik ni tu. Jalur 2.
Di depan saya di rumah sakit Baitur Rahmah itu orang dia tok pagi Pak. Ambo ceramah ke rumah sakit Baitur Rahmah itu pagi dengan dokter. Ya. Tuh dokter-dokter tuh Pak nih Bu, apa ubek nih ndak ada tuh. Anak sakit loh. Jadi model itu nampaknya kehidupan. Gunanya untuk apa? Kalau kita simak ayat tadi, liya bulu aku banyak ujian Allah. Ujian Allah, Pak. Kita ini diuji sebagai seorang ustadz, diuji sebagai seorang guru, diuji sebagai seorang polisi. Ya, Pak. Diuji apa? Apa polisi kan? Baru orang nak jadi polisi. Nah, ada kan? Baru anak murid Pak di SPN Padang Besi dulu. 6 polisi saya dua tuh. Itu ujian, Pak. Kenapa? Tidak sama. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan karakter yang berbeda. Itu harus kita terima. Dan itu dibingkai oleh negara kita. Yang namanya NKRI. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tiba di Minang apa? Bule sogolong picak selayang. Tidak bule sesadora, Pak. Picaknya selayang loh. Tuh, ini bocah lihat ngapa? Bentuk kamera untuk lagi. Jadi itu. Kemudian yang terakhir lagi. Saya mengambil sebuah kisah sufi. Jadilah hatimu seperti danau, jangan seperti gelas. Iko rasanya lu mau sampein rasanya. Alah. Keciapa Allah mungko. Allah berarti bun anak ngatur. Kita ganti juntulnya kalau Allah. Tersesat di sorga. Allah tolong. Nah, kita tukar ganti judul. Jadi untuk keluarga Mama Tifa ya. Umi Tifa. Sabar ya Mi ya. Tuh menanti Umi nanti di surga nanti insya Allah. Keluarga ya tabang mudah-mudahan ada yang terbaik ya. Baru orang sadunya tuh Mi. Oh lain berempat. Nanti tinggal 3 lah nak. Orang seorangnya lepas itu tuh batu. Ya. Konsepnya harus sabar. Tersesat di surga. Itu judulnya Bu. Dan tadi adalah abeku Bu tanya saya kapak di rumah aku. Ya. Cerita ini saya ambil dari kisahnya seorang sufi modern. Eranya era baru, tapi beliau sudah meninggal. Pernah jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Pintar tuh Bu. Ya. Ada orang petang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak di Facebook. Macam. Lah tengkak-tengkak ingin jadi presiden je lah. Itu basuh Kamu tidak lupa pendukung siapa-siapa dulu. Kamu jawab saya. Indonesia pernah salah memilih presiden. Dan kesalahan itu kita akui bersama. Secara konstitusi. Siapa itu? Memilih presiden buta. Kan cacat. Kalau tilian-tilian selayang itu, nawaga itu. Ya. Ya kok ada lah nak memilih itu. Kok ada. Ya kok ada lah. Kan ada masalah gitu dah. Ya, kok ada. Cuma yang termat. Jadi di sorga itu nanti kita akan dipertemukan oleh Allah, kata beliau. Cuman ada orang yang muter-muter saja di sorga. Tersasiknya di surga tuh Pak. Kenapa tersesat? Ditanya kawan, kenapa ke surga? Ada nampak pintu ada.
menurut Al-Qurtubi kan ada 8 pintu surga itu tuh. Nggak bertamu pintu 8 kau. Ada namanya babus sholat. Orang yang masuk lewat pintu itu orang yang sholat. Ya. Ini mungkin lah sembahyang tapi tidak cukup. Ada pintu babul haji. Nah, orang yang masuk pintu itu orang yang haji. Jadi papak nan lah haji, tanang salah pak. Lah itu pintu untuk awak. Ya. Babul umrah. Tidak bisa haji, umrah. Sebab umrah kalau mau tanya kini harganya diangko 34 juta. Ada yang diangko 44 juta. Paling tinggi itu, antara itu. Tergantung lo biaya papak lah. Ya. Kalau haji plus, yang bisa berangkat itu 200 juta. Bisa menetar kini, insya Allah berangkat tahun muka. 200 juta piti ibu. Ya. Ibu langsung saya karap gini, aja piti 200 juta itu tinggal saya di Arab lah. Cuman terman. Nah, jadi ditanya, kenapa kamu tersesat? Kan banyak pintu surga itu. Ada babul jihad, ada babul sedekah, ada babul umroh, ada yang pintunya silaturahim. Tapi mereka itu tersesat di surga. Nah nampak di surga itu tuh, pintu-pintu kemasukan itu. Maka ketika ditanya, apa jawabannya? Dia beribadah lantaran tidak karena Allah, tapi lantaran surganya. Dan ini sesuai dengan ayatnya sesuai. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Jadi kita takziah hari ini untuk Allah. Kalau hanya mencari surga saja, tersesat nanti di surga. Kenapa? Karena surga itu ciptaan Allah. Yang kita cari itu bukan ciptaannya, tapi penciptanya. Penciptanya yang kita cari. Untuk apa kita masuk surga kalau kita tidak ketemu dengan penciptanya? Awak dipanggil ke istana, tapi masa bojo presiden saya tidak ada. Kau guna ke istana. Ya Pak. Saya alhamdulillah karena sering di media itu dapat juga rezeki Pak, berkunjung ke kedutaan besar Amerika Serikat tahun 2003 waktu itu. Memang ketemu dengan duta besar Amerika itu. Penjagaannya 3 lapis Pak. 3 lapis penjagaannya. Jadi kita bertemu dengan sang kekasih kita yang kita cintai. Siapa dia? Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mencintai Allah, pasti Allah itu mencintai kamu. Apa buah dari percintaan kepada Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Coba lihat nanti. Organ lewat Pak? Enggak. Ben lewatnya. Jadi itu Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi oleh karena itu setiap langkah yang kita lakukan, perjalanan yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Membesarkan anak karena Allah. Membesarkan, merawat keluarga karena Allah. Berdakwah karena Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga karena Allah. Bukan dek karena awak laki orang. Bukan dek karena awak bini orang. Mau kok kada pun nih. Ya ale karena awak bini orang mah. Nah pekerjaan yang seperti itu baik menurut kita baik. Tapi tidak akan menyampaikan kita kepada surganya Allah. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan tidak berdasarkan karena Allah. Sesuatu yang tidak karena Allah, Allah tidak akan berikan yang terbaik untuknya dalam kehidupannya. Oleh karena itu musibah ini datang dari Allah karena Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, dalam ilmu tafsir makna innalah itu
Innalillahi itu adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Istri milik Allah, suami milik Allah, harta milik Allah, pangkat milik Allah, jabatan milik Allah. Dunia ini milik Allah. Indonesia ini milik Allah, tidak ada milik kita. Ya, Pak. Ini saya masih ada juga di samping-samping awak. Saya jadi ketua RW, tidak orang awak dah. Orang mah, orang Damasraya, tidak orang kampung awak. Mangan orang Padang. Saya nan asli Padang kok. Nan asli Padang tuh pilih, Pak. Ya. Iblis itu pertama kali ditempatkan di kota yang dulu bernama malaikat Azazil. Alulah iya gadam dah, Pak. Allah campakkan ke bumi ini. Allah coba uji dulu dengan melalui malaikat diturunkan ke bumi bersama jin. Tapi apa kerjanya? Bertengkar. Baca kak panjang saya. Diturunkan malaikat ke bumi, diusir ke gunung-gunung yang tinggi, ke pulau-pulau terpencil. Makanya di Gunung Merapi itu banyak orang yang bilang itu kerajo jin loh, Pak. Ini nak sampai awak. Itu nak dipanji dan awak kini. Ya. Ke pulau-pulau terpencil, kalau ibu mencelik jin paling kadang, payah kasih kuai. Tuh kadang-kadang jin putih-putih kulit. Tuh nak pakai rupiah masuk senang terpak, dolar masuk teman. Lah di kontrak apa? Ya. Karena bertengkar, Allah turunkan malaikat, usir dia, diusir ke gunung yang tinggi, ke pulau terpencil. Tentu kota Padang kosong. Nah, saya mengecek naslin orang Padang. Nah, karena dia terusir iblis itu dari tempat yang ramai, ya, kalau malaikatnya banyak tinggal tuh. Macam pujo jin. Dia baca kak sekerajo, rupanya bertobat. Jadi iblis pernah bertobat, Pak. Allah terima tobat iblis. Lalu karena sudah diterima tobatnya, Allah angkat lagi ke langit. Ya. Sesampai di langit, dijadikan pemimpin di antara malaikat. Yang Azazil tadi. Lah diterima tobatnya, Pak, dia gilo jadi komandan. Jadi wajar sekiranya kalau orang mau buat salah, tunyo lah insaf, lah bertobat, tunyo ingin caleg balik, atau ingin jadi pemimpin balik. Pak dia salah. Ada haknya. Allah membolehkan. Tapi ketika bumi sudah kosong, Allah ingin ciptakan, dikumpul malaikat itu balik. Dikumpulkan malaikat di dalam surga, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Saya ingin menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Baca Barale anak Anika. Menangis bu koma. Apaan ada nangis lah? Nangis rumah baru, berdoa, nangis ya. Aturan kan galak soalnya. Tapi tangis itu ada 9 macam kata Imam Al-Ghazali. Salah satu di antaranya adalah tangis kebahagiaan. Nyo bahagia Pak, tapi menangis. Termasuk tangis kesedihan. Bu calik salah buku ni. Tak ada tekanan nama buku dah, dah lupa dah. Calik ketik saya Mr. Google. Macam-macam tangis di dalam Al-Quran dan Sunnah.